Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dengan judul Ya'juj dan Ma'juj. Saya ulangi lagi, Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj oleh Mirza Ghulam Ahmad, diterjemahkan oleh H.M. Bakrun dan ditulis oleh Maulana Muhammad Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, sungguh aneh sekali bahwa orang yang dapat menerangkan bahwa Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya bangsa-bangsa Eropa adalah orang desa, orang pertapa yang sedikit sekali pengetahuannya tentang masalah dunia. Setengah abad yang lalu, sekarang adalah 100 tahun lebih yang lalu, tatkala orang-orang dunia tidak tahu sama sekali akan identitasnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada seorang pun yang menduga bahwa Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj yang diramalkan oleh Nabi suci Muhammad SAW itu adalah bangsa-bangsa Eropa yang kuasa di dunia dan menjajah negara-negara kita. Sebaliknya, semua orang berpikir bahwa Dajjal itu adalah orang aneh yang bermata satu, yang berkendaraan keledai yang aneh, yang membawa surga dan neraka yang aneh, dan barang-barang yang aneh lainnya. Dikala orang-orang mempunyai pemikiran demikian, Allah Ta'ala menerangkan kepada Mujaddid abad ke-14 bahwa Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa-bangsa Eropa yang menguasai seluruh dunia, yang mata duniawinya bergemerlapan seperti bintang dan mata rohaninya buta sama sekali. Seandainya ada orang lain yang tahu akan rahasia ini, pasti ia tidak berani mengatakannya. Akan tetapi seorang pertapa dari Qadian, yaitu Mujaddid abad ke-14 Hijriah, bernama Mirza Ghulam Ahmad, tanpa merasa ragu sedikit pun mengumumkan hal ini kepada dunia dengan tidak menghiraukan perlawanan seluruh dunia dan sesuatu bencana yang mungkin datang dari pihak pemerintah atau pengurus misioneris Nasrani yang menghasut para pejabat di waktu itu. Beliau mengumumkan dengan suara yang keras, lantang pada tahun 1891. Inilah Dajjal yang diterangkan oleh Nabi suci. Orang-orang tidak tahu bahwa mereka sedang berhadap-hadapan dengan Dajjal. Bahkan mereka secara tidak sadar menjadi korban yang tidak berdaya dari tipu muslihatnya, seperti digambarkan di dalam suatu hadis. Mujaddid ini memberitahukan bahwa Dajjal di hadapan mereka dan hendaklah mereka awas dan waspada. Marilah
kami renungkan beberapa ucapan beliau tentang hal ini. Pertama terdapat di dalam kitab beliau berjudul Izala'i Auham, halaman 146. Bagaimana saya dapat membuat pernyataan gila bahwa Dajjal bermata satu itu akan menghidupkan orang mati dengan kekuatan seperti Allah Ta'ala, mewujudkan kekuasaan ketuhanan. Menurut pendapat saya, kata-kata Dajjal menerangkan segolongan bangsa yang sedang maju, dan keledai Dajjal berarti kereta api yang berlari beribu-ribu mil di negara-negara timur dan negara-negara barat. Dalam kitab Izala'i Auham halaman 146 juga beliau menginformasikan adalah suatu keharusan bahwa Masyihid Dajjal atau Antikris akan keluar dari gereja sendiri. Terdapat dalam kitab Izala'i Auham halaman 478. Juga beliau pernah menginformasikan dan berkata, akan tetapi Dajjal yang harus atau yang akan keluar dari gereja yang diriwayatkan di dalam hadis Sahih Muslim dari Fatimah binti Qais yang digambarkan sebagai orang yang berbadan kuat dan dibelenggu dengan rantai dan yang mempunyai jasa syah atau mata-mata adalah Dajjal yang dilihat oleh Tamim dari sebuah pulau. Kitab Izala'i Auham halaman 480. Lagi beliau mengatakan, hendaklah diingat bahwa menurut Kamus Bahasa Arab, Dajjal itu artinya segolongan pendusta yang mencampur adukkan kebatilan dengan kebenaran serta menggunakan kecurangan dan penipuan untuk menyesatkan makhluknya Allah Ta'ala. Terdapat di dalam kitab Izala'i Auham halaman 488. Beliau menginformasikan lagi, sudah jelas bahwa semua ini adalah cara-cara ilmu sihir yang tidak ada bandingannya yang digunakan oleh bangsa-bangsa Nasrani sebagai kampiun dari doktrin Trinitas yang tidak dapat dikerjakan oleh siapapun kecuali oleh Dajjal sendiri yang diterangkan di dalam ramalan-ramalan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat di dalam kitab Izala'i Auham halaman 494. Beliau berkata lagi, hendaklah kata-kata bermata satu itu jangan diartikan literal menurut makna biasa. Dalam Quran suci Allah berfirman, barang siapa buta di sini atau di dunia ini, ia akan buta pula di akhirat. Sudah jelas bahwa kata-kata buta di sini berarti buta rohaninya,
Jadi kata bermata satu di sini berarti bahwa Dajjal tidak mempunyai penglihatan rohani. Walaupun penglihatan duniawinya tajam sekali, dengan mata duniawi yang tajam ini Dajjal akan menemukan cara-cara yang halus untuk menghasilkan karya-karya yang mengagumkan, sehingga ia hampir mengaku mempunyai kekuasaan ketuhanan. Akan tetapi ia tidak mempunyai penglihatan rohani sama sekali, seperti halnya orang Eropa dan Amerika sekarang ini, sehingga jasmaninya menjadi, saya ulangi lagi, sehingga jasmani hanya membawa kesempurnaan dalam bidang kehidupan jasmani saja. Terdapat di dalam kitab Ijala'i Auham halaman 501 yang ditulis oleh Mirza Ghulam Ahmad. Kita cukupkan sekian dulu video ini. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.